seperti di gambar topologi yang ada, di situ ada komputer, ada firewall dan internet. Jadi komputer sebagai klien, antara komputer dan internet di tengah-tengahnya itu ada yang namanya firewall, ya. Nah, di dalam firewall ini, di dalam chain chain input, output, dan forward itu berada di dalam firewall. Jadi chain inilah yang mengatur ya paket yang masuk ya, paket yang ada di dalam jaringan. Jadi diolah berdasarkan input, berdasarkan output, ataupun berdasarkan forward. Nah, chain input itu apa? Jadi chain input itu adalah ketika ada paket yang masuk ke dalam firewall. Jadi ketika ada paket yang masuk ke dalam firewall, itu diberlakukan chain input. Ini digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk melindungi router atau firewall itu sendiri. Jadi misal di firewall-nya itu tidak boleh di-ping, ya. Jadi kalau kita melakukan ping, mencoba ping ke firewall, maka tidak bisa, ya. Nah, itu artinya chain yang kita gunakan itu adalah chain input. Atau misalnya untuk akses ke firewall itu hanya bisa dilakukan oleh komputer tertentu. Nah, itu maka kita gunakan chain input. Kemudian chain yang berikutnya adalah chain forward. Nah, kalau chain forward ini digunakan ketika dari klien ada paket yang sumbernya dari klien, tujuannya adalah ke internet. Nah, misalnya ini diberlakukan ketika kita akan menerapkan hanya komputer tertentu yang boleh atau yang bisa akses internet. Komputer lain nggak bisa gitu ya, tidak bisa. Maka chain yang kita gunakan adalah chain forward. Atau misalnya komputer A ya, itu bisa akses server B, kemudian komputer saya ulangi. Jadi misalnya komputer A bisa mengakses komputer Z, kemudian komputer B hanya bisa mengakses komputer Y misalnya. Nah, itu maka kita harus yang kita gunakan itu adalah chain forward. Artinya sumbernya dari komputer, tujuannya adalah ke internet atau ke server yang lain. Beda dengan yang input tadi. Kalau input tadi sumbernya dari komputer, tujuannya adalah ke dalam firewall. Tujuannya ke dalam firewall. Kemudian chain yang terakhir adalah output ya. Chain output ini digunakan untuk mengolah paket yang keluar dari router ya. Jadi misalnya dari router itu tidak boleh melakukan update secara otomatis misalnya. Ya, tidak boleh melakukan update. Atau dari router tidak boleh melakukan koneksi ke luar ya dengan alamat tertentu. Maka yang digunakan adalah chain output. Nah, ini beberapa contoh ya perintah yang bisa digunakan untuk implementasi firewall menggunakan IP tables. Jadi yang pertama saya ambil contoh adalah IP tables min-L ya. Di dalam sistem operasi Linux ini biasanya sudah ada ya, sudah ada IP tables. Nah, IP tables min-L ini digunakan untuk melihat ya firewall ya, rule apa yang sudah diterapkan di dalam sistem komputer kita. Ya, jadi contohnya itu kalau saya ketik IP table min-L, nah itu banyak tuh, ada yang accept, ada yang reject dan seterusnya. Ya, artinya di dalam komputer kita sudah diterapkan firewall. Nah, bagaimana membuat aturan atau membuat rule menggunakan IP tables ya? Jadi seperti di awal bahwasanya firewall ini ya. Ketika kita menerapkan firewall artinya kita membuat rule ya, membuat rule. Nah, ini contoh rule
ya, aturan di mana kita akan melakukan blok atau semua paket ICMP atau ping ke dalam komputer kita atau ke dalam server ataupun ke dalam firewall itu tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam di topologi tadi ya, nah di gambar ini dari komputer itu tidak boleh ngeping firewall ya. Bagaimana rule-nya? Dari komputer tidak bisa ping ke dalam firewall. Bagaimana rule-nya di dalam firewall? Nah, ini kalau menggunakan IP tables, nah rule-nya seperti ini. Jadi perintahnya adalah IP tables min A, artinya kita menambahkan rule baru. Nah, di chain input. Nah, yang kita pilih adalah input. Kenapa input? Karena memang tujuannya adalah ke firewall, ya. Chain input, kemudian min S. Nah, itu kalau misalnya kita tentukan hanya dari IP tertentu yang nggak boleh ya. Jadi min S 192.168.110 ya. Min P ICMP. Nah, protokolnya ICMP karena ping ya, min J drop. Ya, dari rule ini artinya alamat IP 100.10 itu tidak bisa melakukan ping ya, ping ke dalam firewall. Tapi kalau IP lain bisa nggak? Bisa, IP lain akan bisa melakukan ping. Nah, ini rule yang pertama contohnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ingin semua alamat IP itu tidak boleh melakukan ping ke firewall atau firewall-nya tidak boleh di-ping gitu ya. Tidak bisa di-ping. Maka kita bisa gunakan rule IP tables min A input min P ICMP min J drop ya. Hanya ini saja, artinya tidak ada sumber yang pembatasan sumbernya dari mana. Semua akan di drop. Nah, kemudian ini contoh yang berikutnya. Ini contoh chain forward ya. Nah, chain forward ini biasanya digunakan untuk untuk memblok akses dari klien ke internet ya. Atau misalnya kalau kita melakukan blok untuk browsing. Jadi kembali lagi ke topologi, dari gambar, dari komputer, itu akan akses ke internet. Nah, ini mana komputer yang boleh, mana komputer yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya semua komputer tidak boleh, ya, tidak boleh akses internet, maka kita gunakan IP tables min A forward aturan ini ya, menggunakan IP tables min A forward, min I ETH0, min P TCP, kemudian min D port 80. Artinya port 80 ketika kita browsing itu kan menggunakan port 80 ya. Nah, port 80 di drop. Artinya ini tidak semua. Artinya semua komputer itu tidak akan bisa mengakses port 80. Nah, berbeda dengan yang atas ya, rule yang lain, misalnya rule yang berikutnya adalah hanya IP tertentu yang tidak boleh akses internet. Jadi hanya komputer tertentu yang tidak boleh akses internet. Maka rule-nya tambahkan min S ya. Min S 192 misalnya 168.0.4. Artinya untuk rule ini artinya komputer dengan alamat 0.4 itu tidak boleh atau tidak bisa melakukan browsing ya. Atau kalau misalnya di chain forward ini juga bisa digunakan untuk memblok aplikasi tertentu. Memblok game misalnya ya, game online ya. Jadi untuk memblok game online itu bisa menggunakan multiport ya, menggunakan opsi multiport. Artinya game online itu biasanya kan tidak hanya menggunakan satu port saja, banyak port yang digunakan. Jadi bisa kita blok ya port-port yang digunakan oleh game untuk game online ya, untuk komunikasi. Jadi kita bisa ambil contoh misalnya rule yang panjang gitu ya. Jadi min M multiport, portnya berapa saja ya. Portnya berapa saja yang boleh ya. Port berapa saja yang tidak boleh. Kalau accept artinya boleh, kalau drop berarti nggak boleh ya. Kalau untuk browsing bisa, berarti kita action-nya pilih accept, kemudian kalau untuk game online tidak bisa, maka action-nya
adalah drop. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ulas kembali, saya simpulkan bahwasanya hari ini kita sudah mengenal apa itu firewall, kemudian fungsi dari firewall, cara kerja dari firewall, dan contoh atau implementasi dasar dari pemanfaatan firewall untuk melakukan filter terhadap traffic yang ada di dalam jaringan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video tips mahasiswa berprestasi Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Masnia Rahayu, lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Masnia aktif di berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat, dan unit kegiatan mahasiswa Duta Teknokrat. Kali ini, Masnia akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Mahasiswa yang produktif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan memiliki banyak peluang untuk berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa yang produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa dengan jenis-jenis berikut ini. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu mahasiswa kunang-kunang. Kuliah nangkring, alias kuliah cuma untuk mejeng aja. Dan yang ketiga adalah kuman, kuliah hanya untuk main-main. Jangan jadi mahasiswa seperti itu ya. Langkah kedua, mahasiswa harus memiliki goals atau tujuan-tujuan dalam berkuliah. Misalnya, setelah lulus, mahasiswa ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang kalian idamkan. Mendapatkan ilmu, mengembangkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan pengalaman yang luas. Tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari di dunia perkuliahan. Langkah ketiga, mencari kegiatan atau wadah pengembangan diri. Misalnya dengan mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Terkadang masalahnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan langkah yang keempat atau terakhir, fokus pada kegiatan-kegiatan yang kalian jalani, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik, dan yakini kalian pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada 2 ciri-ciri mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua, mahasiswa yang kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam diri maupun yang ada di sekitarnya. Misalnya, mahasiswa mampu menciptakan ekonomi kreatif di lingkungan kampus secara mandiri, membuat web, membuat robot, menciptakan karya ilmiah, membuat novel, menjadi aktor dalam panggung drama, dan yang paling sering adalah mengikuti berbagai macam kompetisi. Dengan produktivitas dan kreativitas, mahasiswa mampu berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, prestasi merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan manfaat dari prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan,
dan menjadi kebanggaan atau pride bagi diri sendiri, keluarga, universitas, dan masyarakat. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Mari semangat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya Masnia Rahayu, salam mahasiswa. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.